Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Terima kasih sudah like videonya. Yang belum, bantu Mimin juga untuk like videonya dan berkomentar. Lanjut. Bab 1816. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi masalah bagi seluruh umat manusia, bukan hanya dia. Paman King, aku akan kembali saat itu. Oke, pergi. Tang Zichen memiliki banyak hal yang harus dilakukan selanjutnya. Salah satu hal pertama yang harus dilakukan adalah pergi ke Wan Heavy Sea dan menemukan Tang Jingtian. Selain itu, jika ada waktu, pergilah ke alam fana. Meskipun memasuki alam fana akan sangat merusak kultivasi seseorang, Tang Zichen memiliki begitu banyak batu roh, menghabiskan sedikit kultivasi bukanlah apa-apa. Meskipun Tang Zichen tidak lagi memiliki anggota keluarga di alam fana, setidaknya ada satu saudara laki-laki yang masih menunggunya. Itu Little Flame, yang memiliki umur panjang dan pasti tidak bisa mati. Oleh karena itu, Tang Zichen masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Adapun apapun legendaris behemoth laut kematian telah disegel, bukan giliran Tang Zichen untuk khawatir, dan itu tidak mungkin melepaskan segel dalam beberapa ratus tahun. Setelah beberapa ratus tahun, Tang Zichen mungkin telah naik dan dunia roh tidak akan ada hubungannya dengan Tang Zichen bahkan jika seluruh dunia dihancurkan. Selama beberapa bulan berikutnya, Tang Zichen berkultivasi, dan karena pil yang dia minum dan fakta bahwa dia menyerap energi spiritual lebih cepat, Tang Zichen menerobos ke tahap kedua dari tahap Mahayana. Selamat kepada Tang Sao karena berhasil menembus tahap kedua dari tahap Mahayana. Tang Sao hanya berbeda, bahkan jika dia tidak memurnikan batu roh lagi dan berkultivasi sepenuhnya sendiri, dia masih jauh lebih cepat daripada orang kebanyakan, kata Lu Yuxi. Baiklah, berhenti menyanjung, aku juga harus bersiap-siap, kata Tang Zichen. Tang Sao, siapkan apa? Kelima laut, jembatan pelangi akan segera dibuka. Jembatan pelangi akan segera dibuka, apakah sudah setahun sejak kita tiba di 6 lautan? Ya, sudah hampir setahun. Waktu berlalu begitu cepat, sudah hampir setahun. Dalam perjalanan kelima laut berat ini, pertama-tama aku akan mencari Tang Jingtian, lalu aku akan pergi ke kampung halamanku. Lu Yuxi sibuk berkata, Tang Sao, bawa aku ke sana, aku ingin pergi ke kampung halamanmu. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu benar-benar berkultivasi di kota kekaisaranmu. Aku tidak membawa siapapun, aku pergi sendiri, kata Tang Zichen. Yuxi mengatupkan bibirnya, ingin pergi juga. Lu Yuxi, sekarang bukan saatnya kamu bepergian, masa depan kerajaanmu akan bergantung pada kultivasimu sendiri, kamu masih punya waktu untuk membuang waktu bersamaku. Baiklah, beritahu yang lain untukku, aku siap untuk pergilah. Mu Qianji masuk dari ambang pintu dan berkata, Zichen, kamu tidak bisa membawa yang lain bersamamu, tapi aku ingin pergi bersamamu, aku ingin pulang ke rumah untuk melihat kampung halamanku. Aku dibawa paksa ke dunia roh oleh tuanku saat itu, aku benar-benar ingin pulang lagi. Baik, Tang Zichen memahami perasaan Mu Qianji dan berjanji untuk membawa Mu Qianji. Yan Xingyi juga sangat ingin pergi dengan Tang Zichen, tetapi Tang Zichen menolak karena tidak ada gunanya, jadi dia sebaiknya berkultivasi dengan baik. Setengah bulan kemudian, jembatan pelangi dibuka. Tang Zichen dan Mu Qianyi melangkah ke jembatan pelangi dan kembali ke 5 laut. Tang Zichen benar-benar membuang banyak waktu untuk mencoba datang dari lautan 5 langit sejak awal. Jika, setelah 1 tahun, Tang Zichen telah kembali ke lautan 5 lautan berat lagi, Tang Zichen akan berada di tahap kedua dari tahap Mahayana, dan kekuatan tempur sejati Tang Zichen setidaknya berada di tingkat ke-7 atau bahkan tahap ke-8 dari tahap Mahayana.
Tidak ada lagi orang di 5 lautan berat yang menandingi Tang Zichen. Tang Zichen mendarat di Blue Fox Family of the Five Seas. Setelah mendarat, Tang Zichen berkata, 1000 ekstrim tidak perlu terburu-buru pergi ke laut 4 kali lipat. Apalagi yang harus kamu lakukan? Aku harus membunuh seseorang terlebih dahulu. Siapa? Blue Fox Immortal ini hampir menodai Tang Huan setahun yang lalu, tapi sayangnya aku sama sekali bukan tandingannya saat itu. Baik, lalu bunuh dia. Tang Zichen datang langsung ke gua Blue Fox Immortal. Ketika Blue Fox Immortal merasakan momentum Tang Zichen, dia keluar dengan panik dan memuja, "Saudara Laobo, Anda telah kembali dari berkultivasi di 6 lautan." Setahun yang lalu, Blue Fox Laobo telah merebut Tang Zichen dan akhirnya malah dikendalikan oleh Tang Zichen. Semua orang berpikir bahwa Tang Zichen adalah Blue Fox Laobo, itu sebabnya Blue Fox Immortal memberi penghormatan kepada Tang Zichen saat ini. Blue Fox Laobo adalah orang terkuat di keluarga Blue Fox. Tang Zichen mendengus, "Aku bukan Blue Fox Laobo." "Kakak Laobo, kamu konyol, bukankah kamu baru saja merebut tubuh daging ini setahun yang lalu?" "Aku masih ingat tubuh daging yang kamu ambil ini, dia memiliki pedang terbang surgawi dan metode rahasia Surah 18 Blades." "Benar, sudahkah Anda memurnikan Surah 18 Blades-nya sekarang setelah Anda mengambil tubuh dagingnya?" tanya Blue Fox Immortal. Tang Zichen mencekik Blue Fox Immortal dengan tangannya sesaat. "Kakak Laobo, apa yang kamu lakukan?" Tang Zichen berkata, "Blue Fox Immortal, nama saya Tang Zichen. Setahun yang lalu, Blue Fox Laobo menangkap saya, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki kendali atas tubuh saya, jadi saya akan menggunakan trik dan menyamar sebagai Blue Fox Laobo." "Baiklah, kamu bisa mati sekarang." "Tidak, jangan bunuh aku." Blue Fox Undead tiba-tiba berteriak ketakutan. "Gripon, aku bahkan tidak akan memberimu kesempatan untuk memohon belas kasihan." "Pah!" Tang Zichen meremas Blue Fox Immortal sampai mati dalam satu gerakan. Tang Zichen membuang mayat itu dan berkata, "Sekarang kamu harus mengubah namamu menjadi Blue Fox Immortal." Setelah membunuh Blue Fox Immortal, Tang Zichen melihat ke udara. Setahun yang lalu Tang Zichen tidak dapat menghancurkan perisai keluarga Blue Fox. Tangan Tang Zichen tiba-tiba naik dan turun. Bang! Perisai pelindung keluarga rubah biru dihancurkan oleh Tang Zichen dalam satu gerakan. Seluruh keluarga rubah biru sangat terguncang. "Baiklah, Zichen, jangan buang waktumu di sini, kita harus pergi." Tang Zichen mengangguk, "Memang tidak ada waktu untuk disia-siakan, kita hanya punya waktu 1 tahun untuk menyelesaikan apa yang ingin saya capai dalam perjalanan ini ketika jembatan pelangi dibuka tahun depan." Tang Zichen tiba di Four Seas melalui Five Seas Teleportation Array. Four Seas tidak berubah sama sekali, masih sama seperti setahun yang lalu. Tang Zichen tiba-tiba berkata, "Benar, saya lupa satu hal." "Apa itu?" Tang Zichen berkata, "Ketika saya berada di 4 lautan, saya mencuri semua batu roh tingkat ke-7 dari semua keluarga di 4 lautan secara terbuka dan diam-diam. Kemudian, saya bersumpah bahwa di masa depan, saya Tang Zichen akan membayar 3 kali lipat batu roh kelas 7 yang saya curi dari mereka sejak awal." Mu Qianji tertawa, "Kupikir itu sesuatu, tapi sekarang untukmu apalagi 3 kali, kamu bisa mengambil 3000 kali batu roh kelas 7. Saya, Tang Zichen, akan melakukan apa yang saya katakan." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen berteriak di langit 4 lautan, "Tolong orang-orang terkuat dari semua keluarga 4 lautan, segera pergi ke klan Xia dan mengumpulkan batu roh kelas 7. Setahun yang lalu aku Tang Zichen curi batu roh kelas 7 Anda, sekarang saya mengembalikannya 5 kali, silakan datang dan kumpulkan sesegera mungkin, itu tidak akan kedaluarsa." Pada saat ini,
Seluruh Forseas mendengarnya dengan jelas apakah mereka berkultivasi di bawah tanah atau tidak. Setelah Tang Zichen selesai berbicara, dia terbang langsung ke klan Xia. Alasan tiba di klan Xia adalah karena Tang Zichen kebetulan pergi ke klan Xia untuk mencari seseorang, Xia Xiaoxin. Bukan karena Tang Zichen mengingat kecantikan kecil ini, tetapi karena naga putih kecil milik Tang Zichen itu masih dibesarkan di tempat Xia Xiaoxin. Tang Zichen terbang ke keluarga Xia. Xia Xiaoxin sekarang ada di depan pintu karena dia sudah mendengar suara Tang Zichen. Xia Xiaoxin sedikit bersemangat. Tang Zichen mendarat di depan gerbang keluarga Xia dan langsung melihat Xia Xiaoxin. Tang Zichen melihat Xia Xiaoxin sambil tersenyum, gadis kecil yang seumuran dengan Tang Zichen pada saat sekte awan terbang, sekarang menjadi gadis paviliun, ramping, wajah yang sangat halus, begitu halus sehingga orang terlihat bingung melihatnya, sangat memikat. Bahkan Tang Zichen, yang telah membaca banyak wanita, juga cerah dan terkejut pada pandangan pertama Xia Xiaoxin, benar-benar transformasi seorang wanita. Lihat senior Tang. Semua orang kuat dari keluarga Xia berlari keluar untuk memberikan penghormatan. Di antara orang-orang kuat dari keluarga Xia ini, yang terkuat hanya pada tahap ke-9 peninggian, tetapi tentu saja, keluarga Xia juga memiliki beberapa leluhur, dan di 5 lautan, leluhur itu semuanya telah mencapai tahap kombinasi. Saat ini, tahap penggabungan sangat lemah di mata Tang Zichen. Tang Zichen berkata, tidak perlu sopan. Tang senior, silakan masuk. Kepala keluarga Xia menyapa. Tang Zichen memandang Xia Xiaoxin, tersenyum tipis, lalu berjalan ke pintu. Xia Xiaoxin tidak mengatakan sepatah kata pun, atau dia tidak tahu harus berkata apa, karena dia merasa perbedaan dengan Tang Zichen terlalu besar saat ini. Tang Zichen sangat kuat sehingga dia tidak bisa bernapas. Xia Xiaoxin tidak dapat membayangkan bahwa pria yang begitu kuat hingga dia tidak dapat bernapas ini hanyalah seorang murid yang lemah dan seorang anak kecil di sekte awan terbang saat itu, tetapi sekarang, Tang Zichen juga adalah pria yang sangat kuat. Begitu Tang Zichen duduk di aula, ada banyak orang di luar pintu. Senior Tang, kepala semua keluarga di 4 laut sedang menunggu di depan pintu. Tang Zichen berkata, biarkan mereka masuk dan kumpulkan batu roh mereka. Tang senior, apakah Anda benar-benar ingin membayar kembali 5 kali lipat? Ini adalah batu roh kelas 7, berharganya batu roh kelas 7 ini. Tuan dari keluarga Xia sakit, di matanya ke-7 batu roh kelas sangat berharga. Itu hanya batu roh kelas 7, sekarang aku punya lebih dari cukup untuk makan malam. Kemudian, banyak pembudidaya Immortal Stage Exaltation datang dan pertama-tama memberi hormat kepada Tang Zichen, kemudian, mereka mulai melayani kembali batu roh. Tang Zichen berkata, satu persatu, datang ke sini dan nyatakan keluarga kalian, setiap keluarga berapa banyak batu roh yang saya curi saat itu, saya masih ingat dengan jelas. Yang pertama datang dan berkata, Senior Tang, saya adalah kepala klan bulan. Tang Zichen segera berkata, klan bulan, saya mencuri total 360 batu roh kelas 7 dari Anda pada awalnya, dan sekarang, saya mengembalikannya 5 kali lipat, mengembalikan total 1800 batu roh kelas 7 kepada Anda. Terima kasih, terima kasih. Tang Zichen, saya adalah kepala keluarga klan Tai. Tang Zichen segera mengeluarkan 1780 batu roh kelas 7 dan berkata, ini 5 kali lebih banyak untukmu. Terima kasih, Senior Tang benar-benar pria yang baik. Tang Senior, saya adalah kepala klan Meng. Tang Zichen membalik 2100 batu roh kelas 7 dan berkata, secara total, saya mencuri 420 batu roh kelas 7 dari Anda sebelum dan sesudah, dan sekarang saya mengembalikannya kepada Anda 5 kali.
Kepala keluarga Meng menangis kegirangan melihat begitu banyak batu roh kelas 7 untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Mereka yang di belakang yang belum mengumpulkannya gemetar karena kegirangan. Mereka tidak mengerti bagaimana Tang Zichen memiliki begitu banyak batu roh kelas 7 itu terlalu menakutkan. Sama seperti ini, satu persatu total lebih dari 60 keluarga menerima mereka, masing-masing dari mereka dalam keadaan bahagia. Taruh. Terima kasih, Senior Tang. Baiklah, tidak perlu berterima kasih padaku, akulah yang ingin berterima kasih, meskipun kompensasi yang kamu terima hari ini 5 kali lipat, hari itu sangat berharga bagiku. Tang Zichen tidak akan pernah melupakan hari ketujuh batu roh kelas yang dicuri dari keluarga mereka berjumlah 15.000, dan 15.000 batu roh kelas 7 ini menyebabkan Tang Zichen melambung dari tahap kedua peninggian ke tahap penggabungan. Semuanya kembali. Setelah semua orang pergi, Tang Zichen berkata kepada kepala keluarga Xia, pada awalnya, saya juga mencuri sekitar 350 batu roh kelas 7 dari keluarga Xia Anda. Ini, ya. Kepala keluarga Xia menggosok tangannya dengan gembira. Tang Zichen berkata, karena saya berteman dengan Xia Xiaoxin, jadi kompensasi saya untuk keluarga Xia Anda secara alami berbeda dari mereka. Bagaimana dengan ini, untuk keluarga Xia Anda, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda dengan jumlah 20 kali lipat. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menuangkan 7.000 batu roh kelas 7 ke tanah, dan seluruh aula dipenuhi dengan mereka. Anakku yang baik. Beberapa pembangkit tenaga listrik panggung keluarga Xia menjadi pucat karena ketakutan. Singkirkan, kata Tang Zichen. Terima kasih Tang Senior. Beberapa tahap keluar tubuh dari keluarga Xia panik dan menyimpannya. Tang Zichen berkata, baiklah, kalian bisa keluar sekarang, panggil Xia Xiaoxin masuk. Gadis ini, aku di sini, dia tidak antusias sama sekali. Master keluarga Xia berkata, jika Senior Tang tertarik pada Xia Xiaoxin, jangan ragu untuk membawanya pergi. Tang Zichen berkata, Xia Xiaoxin bukan barang. Ya. Beberapa anggota keluarga Xia yang kuat keluar dari aula dan secara pribadi memanggil Xia Xiaoxin. Xia Xiaoxin berjalan ke aula dengan gaya, melihat caranya berjalan, bokongnya yang montok berputar dan berputar, sangat menawan. Beri hormat kepada Senior Tang. Xia Xiaoxin membungkuk. Mu Qianji berkata, kalian mengobrol. Mu Qianji pergi dan menutup pintu. Jantung Xia Xiaoxin berdebar kencang saat dia melihat pintu tertutup. Tang Zichen tersenyum dan berkata, Xia Xiaoxin, kenapa kamu begitu formal? Senior Tang tidak lagi sama sekarang, Xiaoxin tidak berani bersikap kasar. Xia. Tang Zichen berkata, di matamu aku mungkin tidak dapat dicapai, sekuat langit dan bumi, tetapi tahukah kamu bahwa aku berada di 6 lautan, ada orang yang lebih kuat dariku yang menindasku, dan ini bahkan bukan giliranku, khawatir tentang binatang buas kuno tersegel yang mencoba membebaskan diri. Jadi kuat atau tidak itu hanya relatif. Ini seperti jika Anda kembali ke sekte awan terbang sekarang, apakah semua orang akan berlutut dan menyembah Anda? Xia Xiaoxin, tidak perlu sopan, kita sudah saling kenal sejak kita masih muda, dan aku juga melihatmu tumbuh dewasa. Aku tidak menyangka kamu terlihat begitu standar sekarang, hehehehe. Tawa Tang Zichen terasa menyeramkan di telinga. Tang Zichen bertanya, ngomong-ngomong, Xin, di mana naga putih kecilku? Sebastian dia sedang bermain, aku tidak tahu. Aku kembali kali ini untuk mengambil naga putih kecil itu, kata Tang Zichen. Tang Zichen mengerutkan kening dan berkata, sebagai saudara perempuan. Putih kecil juga makhluk yang lebih tinggi, kecerdasannya tidak kalah dengan manusia, kita tidak bisa memperlakukannya sebagai binatang, dia bukan binatang.
Xia, sepertinya takut Tang Zichen akan memperlakukan naga putih kecil itu sebagai satwa. Jangan khawatir, tentu saja aku tahu ini, belum lagi naga putih kecil, bahkan jika itu makhluk yang lebih rendah dari naga, Jiao aku mengenalinya sebagai saudara saat itu. Gambar Tang Zichen tentang Little Black muncul di dalam benaknya, jika Little Black berhasil berevolusi, dia akan menjadi naga sebelum dia menjadi makhluk yang setingkat dengan Little White Dragon. Ngomong-ngomong, naga putih kecil itu betina. Xia Xiaoxin mengoreksi, itu betina, bukan betina, hewan hanya digambarkan sebagai betina, dan saya hanya mengatakan saya tidak akan memandangnya sebagai binatang, jadi saya masih ragu, saya tidak ingin mengambilnya, pergi untukmu, selain itu, naga putih kecil itu awalnya milikku. Xia Xiaoxin benar-benar berani dengan Tang Zichen untuk naga putih kecil. Tang Zichen tersenyum, Xia Xiaoxin, aku tidak hanya ingin membawa pergi Little White, aku bahkan ingin membawamu bersamaku, mengerti? Xia Xiaoxin terkejut dan bertanya, bingung, mengapa kamu membawaku pergi? Wajah Xia Xiaoxin tanpa sadar memerah. Tang Zichen berkata, jangan salah paham, jika kamu tidak mau ikut denganku, aku tidak akan memaksamu, tapi sebelum kamu pergi, aku akan memberimu kesempatan. Kesempatan apa? Tang Zichen berkata, apakah kamu ingin menerobos? Terobosan lain, aku baru saja menembus ke tahap peninggian olehmu sebelumnya, aku baru berusia 17 tahun dan aku sudah berada di tahap peninggian itu sudah melawan langit. Apa? Kamu tidak ingin melawan dunia lagi? Aku bisa memberitahumu bahwa terobosan ini, aku bisa membuatmu melambung ke tahap Mahayana. Apa? Hebat. Kepala Xia Xiaoxin miring dan dia pingsan. Aku akan pergi. Tang Zichen tidak bisa berkata apa-apa, kapasitas mental Xia Xiaoxin sangat buruk, dia pingsan karena terkejut ketika mendengar bahwa dia telah melonjak ke tahap Mahayana. Tang Zichen bergegas dan membantu Xia Xiaoxin bangkit dari tanah, sebuah aura masuk ke dalam tubuhnya, Xia Xiaoxin kemudian terbangun. Salah satu tangan Tang Zichen membelai pinggangnya, merasakan kelembutan yang lembut. Apa kamu baik-baik saja? Maaf, saya pingsan karena kaget begitu mendengar Mahayana. Saya tidak pernah berpikir dalam hidup saya bahwa saya akan dapat berkultivasi ke tingkat yang begitu kuat, apalagi tiba-tiba melonjak. Xia. Oh, jadi kamu tidak bisa tinggal di sini lagi, kamu harus ikut denganku untuk bertemu dunia, kamu akan pingsan ketakutan, itu pertanda kamu belum melihat dunia. Baiklah, aku akan membantumu memperbaiki batu roh, itu akan memakan waktu sekitar 3 atau 4 hari. Selama itu, bukankah itu menyulitkanmu? Xia. Tang Zichen berkata, ya ini banyak pekerjaan, bagaimana Anda berencana membayar saya? Aku. Xia Xiaoxin terkejut saat dia melihat Tang Zichen. Tang Zichen dengan sengaja berkata dengan bercanda, kamu tidak akan berpikir untuk membayarku, katakanlah, aku tidak terlalu menginginkanmu tidur denganku sekali dianggap sebagai pembayaran kembali. Aku, malu. Jika orang lain tidur denganmu selama sisa hidupmu, kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Kupikir kau bersikap baik. Haha, tidak ada yang namanya kebaikan, silakan, rela, hanya untuk 1 malam. Aku punya tunangan. Tang Zichen berkata, saat kamu mencapai tahap Mahayana, orang pertama yang akan kubunuh adalah tunanganmu. Tidak perlu sekejam itu, batalkan saja pernikahanmu. Haha, baiklah, jangan bercanda lagi denganmu. Tang Zichen menyingkirkan senyum bercanda. Apa kamu tidak serius? Tentu saja tidak, aku hanya bercanda denganmu, aku tidak butuh balasan apapun. Cepat dan mulai. Xia Xiaoxin melihat bahwa Tang Zichen tidak menginginkan hadiahnya lagi, dan tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang hilang, orang-orang sangat aneh,
Dia hanya merasa bahwa dia tidak dapat melakukan sesuatu seperti tidur dengannya, tetapi tiba-tiba dia tidak menginginkannya, dan merasa sedikit tersesat di hatinya. Selama 4 hari berikutnya, Tang Zichen membantu Xia Xiaoxin memperbaiki batu rohnya. Xia Xiaoxin melangkah jauh dari tahap keluar tubuh ke tubuh gabungan, ke pemisahan, dan ke tahap pertama Mahayana. Setelah menerobos ke tahap pertama Mahayana, seluruh sikap Xia Xiaoxin benar-benar berbeda. Jika dia masih bersikap seperti domba yang berdiri di tengah kerumunan sebelumnya, dia sekarang menjadi sikap Tyrannosaurus Rex. Tang Zichen berkata, "Selamat, Xia Xiaoxin. Kamu telah menjadi Mahayana Immortal tahap pertama. Berapa banyak lagi yang bisa kamu kembangkan di masa depan terserah pada kesempatanmu sendiri. Tidak akan ada lagi batu roh untuk disempurnakan di masa depan, bahkan saya harus berkultivasi sendiri." "Terima kasih, Tang Senior." Xia Xiaoxin memberi hormat yang dalam kepada Tang Zichen. "Baiklah, jangan sopan padaku. Ayo pergi, sekarang kamu telah menembus tahap pertama dari tahap Mahayana. Hal pertama yang akan kamu lakukan adalah membunuh tunanganmu. Jangan repot-repot, batalkan saja pernikahanmu. Sesuaikan dirimu. Kalau begitu aku akan menarik diri dari pernikahan." Xia Xiaoxin segera menarik diri dari pernikahan, takut Tang Zichen akan benar-benar pergi membunuh seseorang. Xia Xiaoxin datang ke keluarga tertentu di 4 lautan. Dia sebelumnya bertunangan dengan seorang super jenius dari keluarga ini. "Xia Xianu, aku di sini untuk menarik diri darimu hari ini. Maaf, aku tidak bisa menikah denganmu. Kamu orang yang baik, kamu akan menemukan yang lebih baik dariku." Keluarga ini dan itu terkejut, merasa sangat terhina. Langsung ke Xia, "Jangan menipu pemuda malang. Xia Xiaoxin, kamu menungguku. Suatu hari aku akan membuatmu menyesal." Xia Xiaoxin pergi dengan hati yang menyesal. Apakah itu benar-benar akan membuatnya menyesal suatu hari nanti? Siapa tahu. Pria muda yang mengundurkan diri dari pernikahan, mengertakkan gigi seolah-olah ada semangat juang yang tak ada habisnya di dalam dirinya, memandangi sosok kepergian Xia Xiaoxin, penyesalan dan sakit hati pada saat yang sama, lebih banyak kebencian pada saat yang sama. "Xia Xiaoxin, tunggu aku. Hari ini kamu tidak menyukaiku karena tidak layak untukmu, dan hari berikutnya aku akan membuatmu tidak bisa dihubungi." Pria muda yang ditarik dari pernikahan itu mengepalkan kedua tangannya. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari belakangnya, "Simpan, pelacur, kamu pikir kamu protagonis dan kamu tidak mampu untuk mencapai tinggi, kamu bahkan tidak dianggap sebagai waria, kamu sudah telah pensiun dari pernikahan, dan kamu hanya bisa diam-diam menyaksikan dewi yang tak terjangkau itu menyentak di belakangmu. Siapa kamu?" Pria muda yang telah keluar itu berbalik, tidak menyadari bahwa ada seorang pria berdiri di belakangnya. Dan Zichen. Tang Zichen. Yang satu, Tang Senior yang mengembalikan batu roh kelas 6 5 kali untuk setiap keluarga. "Benar, yah, kamu sendiri." Tang Zichen menukik dan menghilang. Remaja yang telah ditarik dari pernikahan itu duduk di tanah, semangat juangnya baru saja lenyap tanpa bekas. Tang Zichen kembali ke keluarga Xia, tiba sebelum Xia Xiaoxin. "Saya sudah mundur, Xia. Oh, kalau begitu ikut aku untuk melihat dunia mulai sekarang." Xia Xiaoxin menganggukkan kepalanya. Tang Zichen memanggil Mu Qianji, lalu meninggalkan 4 laut dan langsung menuju ke laut pertama. Tang Zichen berkata, "Kali ini, pastikan untuk menemukan Tang Jingtian, hidup atau mati." Mu Qianji berkata, "Selama kamu menawarkan hadiah yang cukup, seluruh One Heavy Sea akan mencarimu, dan aku yakin tidak akan lama untuk menemukan Tang Jingtian." Tang Zichen tiba di salah satu serikat tentara bayaran di One Heavy Sea. Beri hormat kepada 3 senior.
Beberapa orang dari Serikat Tentara Bayaran panik dan berlutut. Momentum Tang Zichen, Bu Qianji, dan Xia Xiaoxin seperti langit runtuh dan seluruh Serikat Tentara Bayaran berkeringat dingin. Tang Zichen berkata, saya sedang mencari seseorang, dan 10 orang pertama yang menemukan mereka semua akan menerima 1-10 batu roh kelas 6. Serikat Tentara Bayaran terkejut, batu roh kelas 6. Mereka belum pernah melihatnya sepanjang hidup mereka. Tang Zichen melanjutkan, orang atau tim pertama yang menemukannya akan menerima 10 batu roh kelas 6, yang kedua menemukannya akan menerima 9 batu roh kelas 6, dan seterusnya. Orang atau tim ke-10 yang menemukannya akan menerima 1 batu roh kelas 6, batu roh kelas, jadi terbitkan hadiah ini. Orang yang bertanggung jawab dari Serikat Tentara Bayaran bertanya dengan gentar, senior, Anda memang mengatakannya dengan benar. Apakah itu batu roh kelas 6 atau batu roh kelas 5? Itu benar, itu batu roh kelas 6. Surga. Orang-orang dari Serikat Tentara Bayaran semua menghirup udara dingin. Dari mana asalnya? Tuan Uang terlalu murah hati, dia bersedia memberikan hadiah untuk batu roh kelas 6 yang begitu berharga. Bolehkah aku bertanya pada senior, siapa yang kamu cari? Tang Zichen menghabiskan potret yang terlihat persis seperti Tang Jingtian dan berkata, pria ini disebut Tang Jingtian, sesepuh ke-9 dari klan Tang asli kota Tianbao, tetapi kemudian kota Tianbao dibantai oleh klan Ning dari 4 lautan, menghasilkan dalam kehidupan dan kematian Tang Jingtian yang tidak diketahui hari ini. Namun, dikatakan bahwa ketika kota itu dibantai, Tang Jingtian tidak mati, tetapi tidak ada jejaknya. Baiklah, itu cukup jelas, publikasikan. Ya, Serikat Tentara Bayaran segera merilis berita itu. Seolah-olah sebuah bom atom telah dijatuhkan di One Heavy Sea Zupai City, dan berita berat ini meledak dan seluruh kota Zupai tercengang. Jadi, seluruh One Heavy Sea, siapapun yang mendengar berita itu pergi mencari seseorang. 10 orang pertama yang ditemukan diberi hadiah. Jadi kemungkinan besar semua orang akan berpartisipasi. Ini adalah kepintaran Tang Zichen, jika hanya yang pertama ditemukan memiliki hadiah, maka jumlah orang yang berpartisipasi pasti akan lebih sedikit dan kecepatan ditemukan pasti akan melambat. Tang Zichen tinggal di sebuah penginapan di sebelah Serikat Tentara Bayaran dan menunggu kabar dengan tenang. Tang Zichen menyaksikan seluruh kota pergi mencari Tang Jingtian untuknya, dan tidak bisa menahan senyum. Kapan saja uang adalah hal terbaik untuk dilakukan. 3 hari kemudian, di sebuah kota kecil di One Heavy Sea, Tang Jingtian yang tampak kurus sedang berkultivasi di sebuah rumah kumuh di kota. Tepat pada saat ini, ada kegemparan di luar. Ternyata sekelompok orang kuat lapis baja hitam telah keluar, yang terkuat dari mereka telah mencapai tahap ke-7 masa bayi, dan yang terlemah telah mencapai tahap ke-8 penyembuhan roh. Melihat sekelompok dari kelompok yang begitu kuat datang, semua orang di kota mundur ke pinggir jalan untuk menyingkir karena ketakutan. Orang kuat lapis baja hitam dari tahap ke-7 tahap Yuanying mengeluarkan potret dan bertanya kepada penduduk kota, apakah Anda pernah melihat orang ini? Jelas penduduk kota pinggir jalan telah melihatnya. Katakan, apakah kamu melihat orang ini? Sekelompok pria berbaju besi hitam yang kuat di belakang meraung. Pada saat ini, Tang Jingtian melihat keluar jendela dan melihat bahwa orang di potret itu sepertinya adalah dia. Sudah berakhir. Kepala Tang Jingtian pusing dan dia terkejut karena sedang mencarinya. Di sana, seorang warga menunjuk ke rumah yang rusak di sebelahnya dan berkata, Tang Jingtian tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia tidak melakukannya, dan tersenyum sedih di dalam, sungguh kematian surgawi, kematian surgawi. Tang Jingtian mengira itu adalah musuhnya yang menemukannya. Setelah pembantaian kota Tianbao sebelumnya, dia melarikan diri ke luar negeri.
Itu secara tidak sengaja menyinggung keluarga abadi peringkat 10 besar di satu laut berat. Keluarga kultivasi abadi peringkat 10 teratas itu disebut klan King, dan markas keluarga berada di kota Zubai. Ketika keturunan langsung klan King mencoba mencemarkan sebuah gadis muda dari keluarga baik-baik di siang bolong, Tang Jingtian kehabisan napas dan pergi untuk membujuk klan King untuk melakukannya. Di tempat, beberapa pembangkit tenaga kerja sama spiritual bergegas keluar dari kedua sisi jalan dan mendorong Tang Jingtian turun ke tanah. Pah pah pah. Tang Jingtian ditampar lebih dari 100 kali oleh putra klan King itu, dipukul dengan sepatunya. Tang Jingtian tidak punya cara untuk melawan, dan dipukuli dengan liar di jalan. Setelah pemukulan, anak klan King itu memerintahkan seseorang untuk mengikat Tang Jingtian, dan kemudian, di depan Tang Jingtian, dia menodai gadis baik dari keluarga baik tadi. Setelah kekotoran, klan King juga berkata kepada Tang Jingtian, saya melakukannya di depan Anda, apa yang berani Anda lakukan, tanpa melihat identitas Anda sendiri, tetapi juga berani keluar untuk menghentikan perbuatan baik kakek, tidak takut untuk beritahu Anda, kakek I, yang disebut King Jian, adalah keturunan langsung klan King kota Zubo. Apakah Anda tahu seberapa kuat klan King saya? Seluruh satu laut berat dari semua keluarga abadi, berada di peringkat 10 besar. Tang Jingtian harus memohon pengampunan, mengatakan bahwa dia hanya suap sesaat. Namun, pria itu, King Jian, masih tidak membiarkan Tang Jingtian pergi, dan memerintahkan anak buahnya untuk menggali sepotong daging dari pantat Tang Jingtian dan kemudian mengeluarkan seekor anjing, sehingga Tang Jingtian bisa menonton, dagingnya dimakan oleh anjing dengan matanya sendiri. Tang Jingtian hanya bisa diam-diam menggigit giginya. Setelah itu, King Jian berkata kepada Tang Jingtian, saya memberi Anda waktu setengah bulan untuk melarikan diri. Setelah setengah bulan, saya akan mulai mengejar Anda, dan jika saya menangkap Anda, saya akan memotong sepotong daging Anda dan membiarkannya. Anda melihat anjing itu memakannya dengan mata kepala sendiri. Maka, Tang Jingtian melarikan diri, dan setengah bulan ini melarikan diri jauh. Dan setelah setengah bulan, King Jian, dengan sekelompok anak buahnya, mulai mengejar, seolah-olah dia memperlakukan Tang Jingtian sebagai mangsa. Setelah sebulan mengejar, Tang Jingtian tertangkap. Tang Jingtian ditekan ke tanah lagi. King Jian tertawa dan berkata, aku telah memburumu setelah hanya sebulan, kamu terlalu tidak berguna, seseorang, potong dagingmu dan keluarkan anjing itu. Jadi Tang Jingtian sekali lagi memotong sepotong daging dan melihat anjing itu memakannya dengan matanya sendiri. Setelah memakannya, King Jian melepaskan Tang Jingtian lagi dan berkata, dalam setengah bulan, saya akan memburu Anda untuk kedua kalinya, dan jika saya menangkap Anda, saya akan memotong daging Anda lagi dan memberikannya kepada anjing. Saya harap aku akan bersembunyi lebih baik dan tidak membiarkanku menemukanmu terlalu mudah, atau itu akan terlalu membosankan. Tang Jingtian melarikan diri ke hutan pegunungan yang dalam. Akibatnya, setelah 2 bulan berikutnya, Tang Jingtian tertangkap lagi. Hahaha, hantu tua, kamu telah ditemukan olehku lagi, tapi kali ini sedikit perbaikan, tapi aku butuh 2 bulan untuk memburumu. Seseorang, potong dagingmu dan berikan ke anjing. Tidak peduli seberapa banyak Tang Jingtian memohon, bahwa King Jian masih memerintahkan seseorang untuk memotong daging Tang Jingtian dan memberikannya kepada anjing-anjing itu. Tubuh Tang Jingtian sudah dipotong berlubang. King Jian kemudian melepaskan Tang Jingtian, memberi Tang Jingtian waktu setengah bulan untuk melarikan diri. Seperti ini, bolak-balik, lepas dan tangkap dan potong dan lepas, dan seterusnya selama 5 atau 6 kali. Setengah bulan yang lalu Tang Jingtian melarikan diri ke kota berpenduduk jarang ini.
Tang Jingtian kelelahan secara fisik dan mental, dia hanya berharap kali ini, dia tidak akan tertangkap lagi, atau, bahwa King Jian telah menyerah. Namun, tidak pernah menyangka bahwa sekelompok pria lapis baja hitam yang kuat akan keluar, tampaknya jauh lebih kuat dari kelompok King Jian. Tang Jingtian tertawa sengsara, daging di tubuhnya telah dipotong-potong, dia bahkan memiliki keinginan untuk hidup aus dan dia masih tidak akan membiarkannya pergi. Dosa macam apa yang dia lakukan? Hanya kesombongan sesaat untuk membujuk pemerkosa tertentu. Apakah Anda perlu memperlakukannya seperti ini? Membunuh atau memotong siapapun, tetapi tidak membunuh, menginjak-injak martabatnya berulang kali. Tang Jingtian berkata dalam hati, Huaner, aku khawatir aku tidak akan bisa melihatmu lagi, aku tidak ingin menderita penghinaan semacam ini lagi, bahkan jika mantis adalah gerobak kali ini saya akan menghunus pedang saya dan melawan mereka sampai mati. Dan Zichen, saya harap Anda bisa menjaga putri saya. Tang Jingtian membuka pintu dan berjalan keluar. Sekelompok orang kuat lapis baja hitam di luar sangat gembira saat melihat Tang Jingtian, seolah-olah mereka sedang melihat batu roh kelas 6. Tang Jingtian dengan dingin mendengus, untuk membunuh atau memotong, lakukan sesukamu. Pria kuat tingkat ke-7 Yuanying itu berteriak, berlututlah dan beri hormat kepada yang lebih tua. Wow! Sekelompok orang kuat lapis baja hitam segera berlutut ke Tang Jingtian serempak. Bahkan orang terkuat dari tahap ke-7 dari tahap Yuanying berlutut untuk memberi penghormatan kepada Tang Jingtian. Tang Jingtian membeku di sana dan menyeka matanya, bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Dia telah berulang kali disiksa oleh King Jian itu dan berada di ambang kegilaan. Apa yang sedang kalian lakukan? Orang terkuat dari tahap ke-7 dari tahap Yuanying berkata, kamu pasti tetua Tang Jingtian Tang. Penatua Tang. Tang Jingtian ragu apakah dia telah mendengarnya dengan benar. Seorang tetua keluarga yang telah lama dimusnahkan, rendah tidak lebih rendah, dipanggil sebagai Penatua Tang sekarang, membuatnya terdengar seperti betapa hebatnya keluarga Tang itu, di tempat pertama. Untuk apa? Membunuh atau memotong, terserahlah, tapi jangan coba-coba memotong dagingku lagi, kali ini aku akan melawanmu. Penatua Tang, apa yang kamu bicarakan? Pemotongan apa? Katakan pada King Jian untuk berhenti bermain denganku. Elder Tang, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, tetapi saya ingin meminta Anda untuk kembali bersama saya sekarang. Kembali. King Jian yang memerintahkanmu untuk datang dan menangkapku, kali ini butuh 3 bulan untuk menemukanku. Aku khawatir dia menghabiskan banyak upaya untuk mengirimkan tim yang begitu kuat. Pria tahap ke-7 Yuanying itu berkata, Tetua Tang, kami datang untuk menemukanmu atas perintah seorang senior. Senior itu menawarkan hadiah batu roh yang sangat besar. Siapapun yang menemukanmu di 10 besar akan memiliki hadiah batu roh. Hahaha, untuk menemukanku, kamu benar-benar memasukkan darahmu. Tang Jingtian mencibir, dia tidak dapat menemukannya sendiri, tetapi dia benar-benar menggunakan hadiah besar untuk menemukannya. Sekelompok orang kuat lapis baja hitam sedang berdiskusi. Apa yang terjadi? Senior yang mengeluarkan hadiah, apakah dia teman atau musuh dengan Tang Jingtian? Aku tidak tahu kupikir senior itu adalah kerabat Tang Jingtian, tapi, melihat ekspresi Tang Jingtian sekarang, sepertinya dia bukan kerabat dia musuh Itu musuh, lalu kenapa kita masih memanggilnya Penatua Tang? Ikat saja dia kembali Jangan, sebelum kita mengetahuinya sekarang, lebih baik melayani dia dengan hati-hati. Jika dia kerabat senior itu dan kita tidak sopan kepada Tang Jingtian, kita tidak hanya tidak akan mendapatkan uang hadiah, kita juga akan terbunuh. Pria tahap ke-7 Yuanying itu memohon, Tetua Tang, kembalilah ke kota Zubai bersama kami benar-benar tidak ingin menggunakan paksaan.
Tang Jingtian mendengus, tangkap aku kembali ke klan King sehingga King Jian dapat memotong dagingku lagi. Benar, sayangnya, aku lebih baik mati daripada menurut. Tunggu, apa maksudmu dengan klan King? Bukankah kalian di bawah perintah hadiah dari King klan King Jian? Mengenakan Penatua, Anda salah, klan King bukan apa-apa, dan selain itu, klan King tidak dapat menghasilkan hadiah sebesar itu. Kami tidak tahu siapa senior yang menawari kami hadiah, tetapi kami mendengar bahwa senior yang menawari kami hadiah setidaknya adalah orang kuat dari tahap penggabungan atau bahkan tahap pemisahan, dan dia juga sangat tampan. Ngomong-ngomong, aku juga mendengar bahwa senior itu pernah pergi ke kota permata surgawi untuk mencarimu, tapi sayangnya dia tidak menemukanmu. Kurasa senior itu bukan musuhmu. Apakah itu Zichen? Tang Jingtian terkejut. Elder Tang, kamu akan tahu jika kamu kembali bersama kami. Oke, aku akan kembali bersamamu. Tang Jingtian membawa harapan di dalam hatinya, berharap itu benar-benar Tang Zichen, tapi agak terlalu tidak mungkin untuk berpikir bahwa Tang Zichen begitu kuat dalam sekejap mata, setidaknya tahap penggabungan atau bahkan tahap gangguan. Begitu saja, Tang Jingtian pergi dengan Black Armor Mercenaries. Tang Zichen menunggu di kota Zubai selama sekitar 10 hari. Kepala Serikat Tentara Bayaran datang untuk melaporkan, senior, kelompok tentara bayaran pertama telah kembali. Mereka membawa seseorang bersama mereka. Sepertinya orang yang Anda cari. Hanya ada banyak perbedaan lagi. Apakah Anda ingin memverifikasinya? Bawa mereka ke sini. Tidak lama kemudian, sekelompok pembudidaya abadi lapis baja hitam datang dengan seorang pria kurus paruh baya. Begitu mereka masuk, pria kurus itu berteriak kegirangan, Zichen. Paman kelima, ini benar-benar kamu. Tang Zichen terkejut. Tang Jingtian sangat berbeda dari kesannya, terutama karena penampilan mental dan tubuhnya yang kurus. Zichen, akhirnya aku bertemu denganmu. Tang Jingtian hanya bisa terisak, seolah sangat sulit melihat Tang Zichen. Mu Qianji dan Xia Xiaoxin juga ada di sana, dan Mu Qianji merasa bahwa Tang Jingtian pasti sangat menderita. Tang Zichen berkata kepada Serikat Tentara Bayaran, orang-orang telah menemukan mereka, jadi kamu bisa memberi mereka 10 karunia batu roh kelas 6. Terima kasih, senior. Sekelompok tentara bayaran lapis baja hitam sibuk berterima kasih. Tang Zichen melambaikan tangannya dan membiarkan semua orang keluar. Paman kelima, kemana kamu lari? Aku pergi ke kota Tianbao untuk mencarimu dan tidak menemukanmu. Wow! Tang Jingtian merintih, memiliki rasa sakit yang sulit dijelaskan. Paman kelima, beritahu aku, dari mana saja kamu, mengapa kamu terlihat sangat sedih? Apakah tentara bayaran yang melecehkanmu? Tidak, mereka baik padaku. Itu adalah... Tang Jingtian menatap Mu Qianji dan Xia Xiaoxin, seolah dia ingin mereka menghindar. Mu Qianji sibuk berkata, kalian paman dan keponakan bersatu kembali, kalian mengobrol, ayo jalan-jalan di luar. Mu Qianji pergi bersama Xia Xiaoxin. Paman kelima, kita bisa bicara sekarang. Tang Jingtian melepas pakaiannya di tempat. Tang Zichen terkejut, seluruh tubuh Tang Jingtian digali lubang, terutama pantatnya, yang hampir tidak berdaging. Apa yang terjadi? Teriak Tang Zichen. Tang Jingtian mengenakan pakaiannya dan memberitahu Tang Zichen apa yang sebenarnya terjadi. Wah! Setelah mendengar ini, Tang Zichen menghela napas dalam-dalam penuh amarah yang sepertinya tidak mungkin dilepaskan. Tang Zichen tidak pernah menyangka bahwa Tang Huan ayahnya berkali-kali menjalani kehidupan yang begitu menyedihkan, menjadi dibuang seperti mangsa, ditangkap dan digali dan diumpankan ke anjing, serta menonton anjing memakannya ke wajahnya. Tang Zichen bertanya dengan suara yang dalam, paman kelima, apakah kamu yakin itu adalah klan King kota Zubo? Itu King Jian sendiri secara pribadi ya, keluarganya adalah salah satu dari 10 keluarga peringkat teratas di seluruh One Heavy Sea.
Warna tegas melintas di mata Tang Zichen, yang tidak bisa dihilangkan bahkan jika klan Qing dipenggal. Bersambung.